Naila hanya ingin dicintai, tapi dikhianati. Dari luka itu, ia belajar berdiri dan mencintai dirinya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Santi Story yang dirahmati Allah, di balik setiap kisah, pasti ada hikmah yang tersembunyi. Pelajaran yang bisa mengubah arah hidup kita. Kisah kali ini akan membuat hati bergetar, mata terbuka, dan jiwa terinspirasi. Sebelum kita mulai, yuk kuatkan silaturahim ini dengan menekan tombol like, subscribe untuk selalu mendapat kisah penuh hikmah berikutnya, dan share video ini agar manfaatnya tersebar luas, menjadi amal jariah bagi kita semua. Siap menyelami lautan hikmah? Mari kita mulai. Musik lembut mengalun di dalam aula pernikahan yang megah itu. Lampu-lampu kristal menggantung di langit-langit, memantulkan cahaya ke segala arah. Gaun putih Naila berkilau lembut di bawah sorot lampu. Sementara senyum manisnya menutupi segala rasa gugup yang berputar di dalam dadanya. Hari itu seharusnya menjadi hari paling bahagia dalam hidupnya. Hari yang ia impikan sejak kecil. Hari di mana ia akhirnya bisa melupakan masa lalunya yang penuh luka dan memulai hidup baru bersama pria yang ia cintai. Raffi, pria yang kini resmi menjadi suaminya, tampak tenang di sampingnya. Dandanan jas hitamnya sempurna. Ekspresinya lembut dan karismatik di depan tamu undangan. Setiap orang yang datang memuji betapa serasi mereka berdua. Pasangan paling indah malam ini, kata banyak orang. Naila hanya tersenyum dan mengangguk. Meski dalam hatinya ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Semacam getar aneh yang membuat nafasnya terasa berat. Ia menatap sekilas ke arah barisan depan. Di sana duduk ibu tirinya, Mirna, dengan wajah anggun yang dibalut senyum tipis. Di sebelahnya, adik tirinya, Nadia, terlihat memesona dengan gaun pastel dan riasan sempurna. Sejak dulu, Nadia selalu menjadi bayangan yang menghantuinya. Cantik, manja, dan selalu mendapatkan perhatian semua orang. Naila mencoba mengabaikannya. Ia tidak ingin masa lalunya merusak malam ini. Tamu undangan bersorak saat MC mengumumkan, sekarang saatnya lempar buket bunga dari pengantin wanita. Semua mata tertuju pada Naila. Ia menggenggam buket mawar putih di tangannya, menatapnya dengan senyum lembut. Buket itu bukan sekedar simbol. Bagi Naila, itu harapan. Harapan agar cintanya dengan Raffi tetap suci dan tulus. Ia menatap sekilas suaminya, berharap ia akan menatapnya balik dengan senyum hangat seperti biasanya. Tapi kali ini, tidak ada senyum itu. Raffi malah berjalan pelan ke arahnya, mengambil buket itu dari tangannya. Semua orang menahan nafas, menyangka ia akan membuat momen romantis baru, mungkin kejutan kecil untuk istrinya. Naila terpaku, mencoba membaca gerak tubuh suaminya, tapi yang terjadi setelahnya membuat dunia Naila seolah berhenti berputar. Raffi berbalik, melangkah menuju kerumunan, dan dengan senyum tipis, memberikan buket itu langsung kepada Nadia. Suara musik mendadak berhenti. Beberapa tamu terkejut, beberapa tertawa kecil karena mengira itu candaan, namun ekspresi wajah Mirna dan Nadia tidak menunjukkan keterkejutan sedikit pun. Nadia justru tersenyum malu-malu menerima buket itu dengan tangan gemetar. Entah karena terkejut atau karena terlalu bahagia. Naila berdiri terpaku di pelaminan, seluruh tubuhnya terasa dingin. Senyum yang tadi ia jaga dengan hati-hati menghilang perlahan. Ia menatap Raffi, mencari penjelasan. Tapi suaminya hanya menunduk sebentar dan beralih menatap ke arah lain seolah tak terjadi apa-apa. Seseorang berbisik di antara tamu, "Itu adik tirinya kan? Kok buketnya dikasih ke dia?" Bisik-bisik itu makin ramai. Kamera yang tadi menyorot wajah bahagia Naila kini menyorot ekspresi kebingungan dan getir di wajahnya.
Mirna berdiri dengan cepat, tertawa kecil sambil menepuk tangan. Aduh, Raffi memang suka bercanda. Jangan dibawa serius ya semuanya, hanya permainan kecil, katanya dengan nada yang dibuat-buat. Tawa itu terdengar dingin di telinga Naila. Ayahnya, Pak Arman, yang duduk di barisan depan, menatap tajam ke arah Mirna lalu ke arah menantunya. Wajahnya menegang, namun ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya menatap putrinya yang berdiri kaku di pelaminan, seperti boneka yang kehabisan tenaga. Raffi kembali ke samping Naila, tersenyum seolah semuanya baik-baik saja. Jangan marah sayang, hanya permainan kecil, katanya pelan. Nada suaranya datar, tanpa rasa bersalah sedikit pun. Naila menatapnya lama, matanya mulai berkaca-kaca, tapi ia menahan air mata itu mati-matian. Tidak, ia tidak akan membiarkan siapapun melihat dirinya lemah, apalagi di depan Mirna dan Nadia. Ia hanya mengangguk kecil dan mencoba tersenyum, meski di dalam dadanya terasa seperti disayat. Pesta kembali dilanjutkan, tapi suasananya berubah. Tidak lagi hangat, tidak lagi indah seperti awal. Tamu-tamu mulai membicarakan kejadian aneh itu dengan bisik-bisik yang menggantung di udara. Beberapa jam kemudian, saat pesta usai dan tamu mulai berangsur pulang, Naila menatap ke arah ayahnya yang berdiri di dekat pintu keluar. Tatapan ayahnya lembut tapi penuh kekhawatiran. Ia berjalan mendekat, lalu menepuk pundak Naila. Nak, kamu tak perlu menjelaskan apapun sekarang, tapi aku tahu, ada yang tidak beres di sini, katanya pelan. Menatap lurus ke arah Raffi yang tengah sibuk berbicara dengan Mirna. Naila hanya mengangguk, bibirnya gemetar menahan banyak hal. Marah, kecewa, bingung. Tapi ia tahu satu hal, malam ini bukan sekedar awal dari pernikahan, melainkan awal dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang mungkin akan mengubah seluruh hidupnya. Sebelum keluar dari aula, ia menoleh ke arah Nadia yang masih memegang buket bunga di tangannya. Nadia menatap balik dengan senyum samar seolah berkata tanpa suara. Lihatlah kak, bahkan di hari bahagiamu pun, aku tetap yang istimewa. Dada Naila terasa sesak. Tapi kali ini ia tidak menunduk. Ia menatap balik adik tirinya dengan tatapan dingin yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Ada api kecil di matanya. Api yang belum menyala penuh. Tapi cukup untuk membuat siapapun yang menatapnya merasa tak nyaman. Ia berbalik, melangkah keluar dengan kepala tegak. Di belakangnya musik kembali dimainkan untuk menutupi keheningan yang aneh di ruangan itu. Namun, bagi Naila, melodi malam itu tidak lagi terdengar indah. Yang tersisa hanyalah gema pertanyaan di dalam hati. Kenapa orang yang kucintai justru memalukanku di hari paling berharga dalam hidupku? Setelah pesta usai, aula yang sebelumnya penuh tawa kini hanya menyisakan aroma bunga dan serpihan konfeti di lantai. Musik telah berhenti, para tamu telah pulang, dan hanya tersisa keluarga dekat yang masih berbincang pelan di sudut ruangan. Naila duduk di kursi pelaminan. Gaunnya sudah kusut. Riasannya sedikit luntur karena keringat dan lelah. Tapi yang membuatnya tak bisa bernapas lega bukanlah rasa penat, melainkan bayangan momen yang baru saja terjadi. Setiap kali matanya terpejam, adegan itu kembali terputar. Raffi mengambil buket dari tangannya, tersenyum, lalu menyerahkan bunga itu kepada Nadia. Tawa kecil, tepuk tangan setengah hati, dan pandangan aneh dari para tamu membuat hatinya seolah diremas. Ia masih tak bisa percaya hal itu terjadi di depan semua orang di hari pernikahannya sendiri. Raffi duduk di sebelahnya dengan wajah tenang, seolah tak ada yang salah. Ia tengah sibuk berbicara lewat ponsel. Nadanya datar, santai, dan sesekali terdengar tawa kecil yang memaksa Naila menatapnya. "Raffi?" ucap Naila akhirnya.
Suaranya nyaris berbisik. "Kenapa tadi kamu memberikan bukit itu ke Nadia?" Raffi menatapnya sekilas, lalu menghela napas pendek. "Sayang, jangan dibesar-besarkan. Itu cuma candaan. Lagi pula dia adikmu sendiri. Kenapa harus dipermasalahkan?" Katanya ringan, tanpa menatap wajah Naila. Jawaban itu terasa seperti tamparan. Naila terdiam, menunduk. "Candaan," gumamnya pelan. "Candaan yang membuat semua orang menatapku seolah aku bahan olokan. Di hari pernikahan kita sendiri." Raffi mengangkat bahu, mengabaikan nada getir dalam suaranya. "Kamu terlalu sensitif. Orang cuma tertawa, selesai. Jangan lebay, Naila. Malam ini harusnya kamu bahagia, bukan marah-marah karena hal kecil." Naila menelan ludah, mencoba menahan amarahnya. Tapi hatinya terasa semakin panas. Ia ingin berbicara, ingin menuntut penjelasan, tapi kalimat itu tersangkut di tenggorokannya. Di sisi lain ruangan, ia melihat Nadia sedang berbicara dengan Mirna sambil tertawa. Buket bunga yang seharusnya ada di tangannya, kini berada di pangkuan adik tirinya. Pak Arman mendekat. Wajahnya tegang. Langkahnya berat. "Raffi," panggilnya dengan suara pelan namun tegas. Raffi berdiri cepat, tersenyum sopan. "Iya, Ayah." Pak Arman menatapnya lama. Pandangan matanya tajam dan penuh arti. "Kau tahu apa yang baru saja kau lakukan di depan orang banyak?" Raffi tersenyum kecil. "Ayah, jangan salah paham. Itu cuma gurauan. Saya tidak memaksud..." "Gurauan? Mengambil buket pengantin dan memberikannya kepada adik tiri istrimu sendiri di depan ratusan tamu? Itu bukan gurauan, Raffi. Itu penghinaan." Suara ayahnya membuat Naila menunduk. Takut suasana makin panas. Mirna segera mendekat, menepuk bahu suaminya dengan wajah pura-pura cemas. "Sudahlah, Mas, jangan terlalu keras. Raffi tidak memaksud jahat. Anak muda memang suka bercanda," ujarnya manis. Pak Arman menatapnya datar. "Canda yang merendahkan anakku bukan sesuatu yang pantas dipertawakan, Mirna." Nadia ikut bicara. Nada suaranya dibuat lembut tapi jelas menusuk. "Tapi Om, aku juga kaget. Aku kira Mas Raffi cuma ingin membuat suasana cair. Aku tidak memaksud membuat Kak Naila tersinggung." Kalimat itu disampaikan seolah ia korban yang tidak bersalah. Dan itu membuat Naila ingin jerit. Tapi ia memilih diam. Ia tahu, setiap kali ia membalas, ia selalu terlihat salah di mata semua orang. Pak Arman menatap putrinya. "Kau baik-baik saja, Nak?" Naila mengangguk pelan, mencoba tersenyum. "Aku baik ya. Aku cuma lelah." Namun tatapan ayahnya seolah tahu bahwa di balik kalimat itu, hatinya sedang berdarah. Malam semakin larut. Para pekerja mulai membereskan meja dan kursi. Raffi memegang ponselnya lagi, sibuk membalas pesan. Entah kenapa, setiap kali layar ponsel itu menyala, Naila merasa perih. Ada nama yang beberapa kali muncul di layar. Ia tak sempat membaca jelas, tapi huruf depannya seperti huruf N. Hatinya berdebar. "Nadia? Tidak mungkin. Itu cuma kebetulan," pikirnya berusaha menenangkan diri, meski pikirannya menolak percaya. Di sudut aula, Mirna dan Nadia masih berbincang dengan beberapa tamu yang tersisa. Sesekali mereka melirik ke arah Naila, lalu tertawa kecil. Naila menatap tangan Raffi yang kini menyimpan ponsel ke dalam saku jasnya, lalu berkata dengan nada datar, "Ayo pulang." Raffi mengangguk singkat. "Iya, aku sudah capek juga.
Mereka berjalan keluar aula bersama, namun langkah mereka tak lagi seirama. Dulu, Naila pernah membayangkan akan berjalan di samping suaminya dengan rasa bangga, menggenggam tangan pria yang ia cintai, dan menatap masa depan dengan bahagia. Tapi malam itu langkahnya terasa berat. Setiap gerakannya seperti menapaki jalan yang penuh duri. Begitu sampai di depan mobil, ia menoleh ke arah gedung yang perlahan sepi. Lampu-lampu mulai dipadamkan dan hanya tersisa cahaya redup dari taman. Di kejauhan, ia melihat ayahnya berdiri menatapnya dari jauh, seolah ingin memastikan putrinya tetap kuat. Naila tersenyum tipis, menunduk hormat, lalu masuk ke mobil. Dalam perjalanan pulang, tak ada suara, hanya bunyi mesin dan detak jam tangan Raffi yang terdengar. Naila menatap keluar jendela, melihat lampu-lampu kota yang lewat seperti bayangan cepat. Di dalam dadanya, perasaan campur aduk. Marah, kecewa, tapi juga ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi antara mereka, pikirnya. Ia memejamkan mata sejenak, mencoba menahan air mata yang hampir jatuh. Di sebelahnya, Raffi terlihat tenang, menatap jalan tanpa rasa bersalah sedikit pun. Sementara di pikirannya sendiri, Naila tahu satu hal. Malam itu bukan akhir dari rasa sakitnya, tapi awal dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang perlahan, tapi pasti akan menyingkap wajah asli dari orang-orang yang selama ini ia percayai. Malam pertama yang seharusnya menjadi awal kisah cinta yang indah berubah menjadi malam paling dingin yang pernah dirasakan Naila. Kamar pengantin itu begitu megah, dihiasi kelopak bunga, lilin aromaterapi, dan cahaya temaram yang seharusnya menghadirkan kehangatan. Namun semua itu terasa hampa. Raffi duduk di tepi ranjang, membuka dasi tanpa berkata apapun. Wajahnya datar, tak menunjukkan antusiasme sedikit pun seperti seorang pengantin baru pada umumnya. Naila berdiri di depan cermin besar, menatap bayangannya sendiri. Gaun malam berwarna gading yang ia kenakan tampak begitu indah di tubuhnya, tapi wajahnya memantulkan sesuatu yang lain. Keletihan, kekecewaan, dan kebingungan yang menumpuk. Ia menarik nafas dalam-dalam, berharap bisa menenangkan diri. Tapi begitu bayangan Raffi terpancar di cermin, hatinya kembali bergetar aneh. "Capek ya?" tanya Naila pelan, mencoba memecah sunyi. Raffi hanya mengangguk tanpa menoleh. "Iya, hari ini panjang sekali." Nada suaranya datar, seperti percakapan antara dua orang asing. Naila berusaha tersenyum, meski suaranya nyaris tak terdengar. "Kau tahu, waktu kecil aku selalu membayangkan malam pertama itu akan penuh tawa, candaan, dan cerita panjang sampai pagi. Aku ingin mengenal suamiku lebih dalam, bukan cuma lewat pesta dan foto." Tak ada respons. Raffi malah sibuk memeriksa ponselnya. Layar ponsel itu memantulkan cahaya lembut ke wajahnya yang serius. Ia mengetik cepat, lalu tersenyum kecil. Senyum itulah yang membuat dada Naila terasa sesak. Bukan karena senyumnya indah, tapi karena senyum itu tidak pernah ia dapatkan malam itu. Ia menatap Raffi lewat cermin. "Dengan siapa kamu bicara?" tanyanya lembut. Raffi tersentak sekejap, lalu menatapnya sebentar. "Teman kerja, ada urusan kantor yang belum selesai." Naila menatap jam di dinding, hampir tengah malam. "Urusan kantor? Di malam pernikahanmu?" Nada suaranya tak meninggi, tapi jelas menusuk. Raffi berdiri, berjalan mendekat ke meja rias, menaruh ponselnya di sana. "Naila, jangan mulai. Aku capek, tolong jangan ribut sekarang. Aku cuma ingin istirahat." Ia lalu membuka kancing bajunya dan berbaring di ranjang, membalikan badan, memunggungi Naila begitu saja. Naila memejamkan mata menahan gejolak di dadanya. Tangannya gemetar, bukan karena takut, tapi karena menahan amarah dan kekecewaan yang bertubi-tubi. Ia berjalan pelan ke arah meja rias, mengambil ponsel Raffi yang diletakkan terbuka di sana.
layarnya masih menyala, dan nama yang muncul di layar membuat tubuh Naila membeku. Nadia, Carika. Pesan terakhir belum sempat dibaca. Selamat malam, Mas. Aku tidak bisa tidur. Terima kasih ya, buketnya tadi cantik sekali. Aku simpan di sebelah tempat tidurku. Nafas Naila terhenti sejenak. Dunia di sekelilingnya terasa memudar. Tangannya bergetar hebat, tapi tidak menjatuhkan ponsel itu. Ia membaca ulang pesan itu berkali-kali, memastikan matanya tidak salah melihat. Nadia, adik tirinya. Hatinya seperti ditikam berkali-kali, tapi di balik luka itu ada bara kecil yang mulai menyala. Ia menatap Raffi yang terlelap membelakangi dirinya. Pria itu tidur dengan tenang, seolah tak ada dosa yang ia sembunyikan. Ia meletakkan ponsel itu kembali, berdiri lama di depan ranjang. Air matanya menetes, namun wajahnya tidak menunjukkan kesedihan, hanya dingin. Dalam diam, ia menatap pria yang baru beberapa jam lalu bersumpah di hadapan Tuhan untuk menjaganya, mencintainya, menghormatinya. Namun bahkan di malam pertama, janji itu sudah ia khianati. Ia berbalik menuju balkon kamar, membuka tirai besar yang menutupi kaca jendela. Angin malam masuk, menerpa wajahnya. Kota terlihat berkilau dari lantai tinggi hotel itu, tapi semua tampak begitu jauh dan asing. Naila memeluk dirinya sendiri, memandangi langit yang gelap tanpa bintang. Dalam pikirannya, suara ibunya yang telah lama tiada bergema samar, mengingatkan betapa keras perjuangannya untuk menjadi wanita kuat. Aku tidak akan menangis lagi, bisiknya lirih. Kalau mereka ingin bermain, aku akan ikut bermain. Tapi kali ini, aku yang akan menulis aturannya. Ia kembali menatap ponsel Raffi yang tergeletak di meja. Layar sudah padam, tapi nama Nadia masih terpatri di kepalanya seperti luka bakar. Hatinya panas, tapi langkahnya tetap tenang. Ia mengambil nafas panjang, lalu berjalan ke arah tempat tidur. Duduk di sisi berlawanan dari Raffi. Ia tidak ingin membuat keributan malam itu. Tidak ingin ada adegan air mata atau jeritan seperti yang biasa terjadi di drama. Ia terlalu lelah untuk menangis. Yang ia butuhkan sekarang hanyalah waktu. Waktu untuk menyusun potongan-potongan teka-teki yang mulai terungkap sejak momen buket sialan itu. Dalam keheningan kamar itu, hanya detak jam dan nafas Raffi yang terdengar. Tapi di dalam kepala Naila, ribuan pertanyaan berputar tanpa henti. Sejak kapan mereka saling mengenal? Apakah sebelum pernikahan ini? Atau selama ini aku hanya dijadikan tameng untuk menutupi hubungan mereka? Semakin lama ia berpikir, semakin kuat keyakinannya bahwa semua ini bukan kebetulan. Tidak ada candaan dalam penghinaan yang disusun dengan rapi seperti itu. Tidak ada pesan malam dari seorang adik tiri kepada suami yang baru saja menikahi kakaknya, kecuali ada sesuatu yang disembunyikan. Naila menatap Raffi yang masih tidur lelap, lalu berbisik pelan, hampir tanpa suara. Tidurlah dengan tenang malam ini, karena besok aku akan mulai membuka mataku sepenuhnya. Malam itu lilin di meja sisi tempat tidur perlahan padam, meninggalkan kamar dalam kegelapan. Tapi di dalam hati Naila, sebuah cahaya kecil mulai menyala. Bukan cahaya cinta, melainkan cahaya tekad yang akan membawa badai besar dalam hidup mereka semua. Hujan turun deras sore itu, membasahi pekarangan rumah sederhana yang dulu menjadi saksi awal luka Naila. Di teras kecil yang sudah mulai rapuh, ia duduk memandangi air hujan yang mengalir di antara celah-celah tanah, seolah membawa kembali kenangan yang selama ini berusaha ia kubur dalam diam. Ingatannya melayang jauh ke masa kecil, masa di mana ia masih percaya bahwa cinta ayahnya cukup untuk melindungi segalanya. Setelah ibunya meninggal karena sakit keras, dunia Naila seakan runtuh. Rumah yang dulu hangat, penuh kasih, mendadak menjadi dingin dan asing. Ayahnya yang tak tahan hidup sendiri, beberapa bulan kemudian membawa seorang wanita baru masuk ke rumah itu. Mirna namanya. Wajahnya lembut, tutur katanya halus, dan senyum yang selalu tampak manis di depan ayah Naila membuat siapapun percaya bahwa ia sosok yang penuh kasih. Tapi Naila tahu, di balik senyum itu ada tatapan yang menusuk, dingin, dan penuh perhitungan. Awalnya, Naila berusaha menerima.
Ia berpikir mungkin memang begitu rasanya memiliki ibu baru. Namun, tak butuh waktu lama sebelum semua berubah. Begitu pintu kamar tertutup dan ayahnya tidak di rumah, suara Mirna berubah tajam. "Mulai sekarang, tahu yang harus bereskan rumah ini. Jangan malas. Anak perempuan harus bisa membantu." Begitu katanya sambil melempar lapel ke arah Naila kecil yang baru berusia 9 tahun. Sejak hari itu, Naila bukan lagi anak kecil yang bisa bermain atau belajar bebas. Ia menjadi tangan kanan Mirna, bukan dalam arti baik, tapi dalam arti sebenarnya, pembantu rumah tangga. Sementara Nadia, anak kandung Mirna dari pernikahan sebelumnya, tumbuh dalam kemewahan kecil. Nadia tak pernah disuruh mencuci piring, apalagi menyapu. Semua tugas rumah dilimpahkan kepada Naila. Bila ada piring pecah, Naila yang dimarahi. Bila baju sekolah Nadia hilang sebelah, Naila yang dituduh ceroboh. Namun, ada satu hal yang selalu menjadi pelindung bagi Naila. Ayahnya. Setiap kali ayah pulang dari kantor dan melihat Naila kelelahan, ia akan memeluk putrinya itu sambil berkata lembut, "Sabar ya nak, ayah percaya kamu anak yang kuat. Semua ini akan berlalu." Kata-kata itu menjadi satu-satunya alasan Naila mampu bertahan. Ia belajar menahan air mata di depan Mirna, belajar tersenyum walau hatinya remuk, dan belajar bahwa diam bukan berarti kalah, melainkan bentuk kekuatan paling tenang yang bisa dia miliki. Tahun demi tahun berlalu, luka demi luka mengeras menjadi dinding di dalam hatinya. Saat remaja, Naila tumbuh menjadi gadis yang pendiam tapi tekun. Setiap pagi, ia membantu Mirna beres-beres rumah, lalu berangkat sekolah dengan baju sederhana dan sepatu yang mulai menipis. Ia tahu tak bisa mengharapkan banyak dari ayahnya yang semakin sibuk bekerja demi keluarga itu. Berbeda dengan Nadia yang selalu tampil sempurna dengan segala fasilitas yang diberikan. Saat Naila harus menunggu bus berjam-jam di terminal, Nadia diantar sopir pribadi. Saat Naila belajar di kamar kecil beratapkan seng, Nadia belajar di kamar ber-AC dengan dinding penuh poster artis idola. Semua itu seakan menjadi pengingat bahwa Naila hanya tamu di rumah sendiri. Namun, bukan Naila namanya kalau menyerah. Ia tumbuh menjadi perempuan yang keras kepala dalam hal kebaikan. Ia menolak menyerah pada keadaan. Dengan tekad yang bulat, Naila mencari kerja sambilan selepas SMA. Menjadi penjaga toko, pelayan di warung makan, hingga guru les anak-anak kompleks. Semua ia lakukan demi satu hal, kuliah. Ia ingin punya hidup yang bisa ia banggakan di depan ayahnya, sekaligus membuktikan bahwa dirinya bukan beban, seperti yang sering diucapkan Mirna. Setiap kali pulang malam karena lelah bekerja, ia masih sering mendengar ejekan lirih dari Nadia. "Ngapain sih kerja capek-capek? Mau kaya juga nggak bakal bisa. Kamu itu beda sama aku, Kak. Nasibmu udah kayak pembantu." Kata-kata itu menampar batinnya berkali-kali. Tapi Naila hanya menunduk, menahan diri agar tak membalas. Dalam hati ia berkata, "Suatu hari aku akan buktikan. Bukan gelar, bukan uang, tapi kerja keraslah yang akan menentukan siapa aku sebenarnya." Tahun demi tahun berlalu. Ketika akhirnya Naila berhasil lulus kuliah dengan beasiswa dan kerja kerasnya sendiri, ia melihat tatapan terkejut di wajah Mirna dan Nadia. Tak ada ucapan selamat, hanya keheningan yang penuh sindiran. Tapi di balik semua itu, ayahnya memeluk Naila dengan air mata haru. "Ayah bangga padamu," katanya dengan suara bergetar. Kalimat itu membuat semua luka masa lalu terasa tidak sia-sia. Kini saat semua orang melihat Naila berdiri anggun dengan gaun pengantin putih, banyak yang mengira hidupnya sempurna. Mereka tak tahu berapa banyak malam ia menangis diam-diam, berapa banyak luka yang ia telan sendirian, dan berapa banyak hinaan yang ia ubah menjadi semangat. Namun, nasib seperti memiliki cara sendiri untuk menguji keteguhan seseorang. Di hari yang seharusnya menjadi awal bahagianya, bayang-bayang masa kecil itu kembali hadir dalam bentuk paling menyakitkan. Di tengah senyum tamu, di balik lampu pesta yang bergemerlap, Naila kembali merasakan tatapan yang sama dari masa lalu. Tatapan dingin Mirna dan senyum puas Nadia yang dulu selalu membuatnya kecil hati. Dan kali ini, tanpa ia sadari, luka lama akan terbuka lagi, lebih dalam, lebih perih. Karena orang yang dulu ia kira akan menjadi pelindung, justru menjadi penyebab utama air mata yang jatuh di hari terindah hidupnya. Malam setelah resepsi pernikahan itu, rumah baru Naila terasa terlalu sunyi.
Gaun pengantin yang masih tergantung di balik pintu kamar, seolah menjadi saksi bisu betapa hatinya belum sepenuhnya tenang. Harusnya ia bahagia, tapi ada sesuatu yang mengganjal di dadanya. Perasaan aneh yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Setiap kali ia menutup mata, bayangan kejadian di pelaminan itu kembali muncul. Saat Raffi dengan senyum lembut mengambil buket bunga di tangannya, Naila sempat mengira ia akan memberikannya kepadanya lagi, sebagai simbol cinta mereka. Tapi tidak. Raffi justru berbalik dan menyerahkan buket itu pada Nadia, adik tirinya. Semua tamu bersorak, menganggap itu momen manis. Tapi bagi Naila, ada sesuatu yang salah. Tatapan mata Raffi saat menatap Nadia. Ada kehangatan aneh di sana. Bukan sekadar perhatian kakak ipar. Ada sesuatu yang lebih. Beberapa hari setelah pesta usai, tanda-tanda kecil mulai muncul. Raffi sering menyebut nama Nadia di sela percakapan. Entah dengan alasan apa. Kasihan ya, Nata dibantu banget pas persiapan resepsi. Katanya santai suatu malam sambil menyeruput kopi. Naila hanya mengangguk, meski hatinya mengencang. Iya, aku tahu. Tapi kamu gak perlu bahas dia terus, Raf. Aku malah belum sempat istirahat dari semua keribetan kemarin. Ucapnya pelan. Raffi hanya tersenyum tipis, lalu menjawab singkat. Aku cuma kagum aja, dia cepat tanggap. Kalimat itu sederhana tapi meninggalkan jejak ganjil di hati Naila. Ada nada kekaguman yang terlalu lembut dalam cara Raffi mengucapkannya. Beberapa hari kemudian, Naila tanpa sengaja menemukan album digital foto pre-wedding mereka yang disimpan di laptop Raffi. Saat ia menelusuri satu persatu foto itu, jantungnya mulai berdetak cepat. Di beberapa frame, tampak sosok Nadia berdiri tak jauh di belakang mereka, seolah sengaja ikut dalam setiap sesi. Di satu foto, bahkan tampak Raffi sedang menatap ke arah Nadia dengan senyum samar, sementara sang fotografer sedang mengatur posisi Naila. Kenapa kamu bisa ada di lokasi pemotretan waktu itu? Tanya Naila lirih dalam hati. Semakin ia melihat, semakin jelas rasa tak enak itu muncul. Ada sesuatu yang tak beres. Hari berikutnya, ia bercerita kepada sahabatnya Sinta. Sinta adalah satu-satunya orang yang tahu betapa rumit hubungan Naila dengan keluarga tirinya. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil, tempat biasa mereka melepas penat. Naila duduk dengan wajah murung, sementara Sinta menatapnya penuh rasa ingin tahu. Aku cuma gak bisa berhenti mikir, Sin. Waktu Raffi kasih buket itu ke Nadia, itu aneh banget kan? Suara Naila bergetar, berusaha menahan emosi yang mulai naik. Sinta menyandarkan tubuhnya dan menatap Naila lekat-lekat. Aneh banget. Dan aku juga lihat cara dia mandang adikmu waktu itu. Ada yang gak beres. Naila menelan ludah. Kamu juga lihat. Iya, aku kira cuma perasaanku aja. Tapi sekarang kamu ngomong begini, aku jadi yakin. Kayaknya hubungan mereka gak sesederhana adik ipar dan kakak ipar, Nay. Ucapan itu membuat dada Naila sesak. Ia berusaha menyangkal tapi logikanya mulai goyah. Tapi Raffi bukan orang kayak gitu. Dia nggak mungkin. Sinta menatapnya dengan pandangan lembut tapi tegas. Kamu sendiri bilang dulu kamu nggak pernah benar-benar tahu masa lalu Raffi kan? Kalian pacaran cuma setahun. Bisa jadi ada hal yang belum kamu tahu. Perkataan Sinta seperti memukul batinnya. Naila menunduk, memandangi cangkir kopinya yang mulai dingin. Selama ini ia memang terlalu cepat yakin. Raffi tampak sempurna, dewasa, tenang, sopan dan pekerja keras. Tapi mungkin kesempurnaan itu justru yang membuatnya tak pernah curiga. Malamnya, Naila memutuskan untuk mulai memperhatikan lebih dalam. Ia mulai memperhatikan kebiasaan Raffi, cara ia membalas pesan, waktu ia pulang kerja, bahkan ada suaranya saat berbicara di telepon. Beberapa kali ia mendengar Raffi berbicara dengan nada lembut yang berbeda. Iya, nanti aku bantuin ya. Jangan lupa istirahat. Saat Naila bertanya, kamu telepon siapa? Raffi hanya jawab cepat. Teman kantor kok. Tapi yang membuat Naila semakin curiga adalah ketika suatu sore ia membuka galeri ponsel Raffi
yang tertinggal di meja makan. Ada foto Nadia sedang tersenyum di taman mengenakan gaun yang sama dengan yang dipakainya saat resepsi. Foto itu diambil diam-diam. Tak ada alasan logis kenapa foto itu ada di ponsel suaminya. Tangan Naila gemetar. Kenapa dia punya foto ini? Bisiknya hampir tak terdengar. Dalam hatinya, berbagai kemungkinan berputar. Apakah Raffi hanya kagum? Apakah ada sesuatu yang lebih jauh dari itu? Sejak hari itu, Naila mulai menyusun potongan demi potongan tanda yang sebelumnya ia abaikan. Cara Raffi memuji Nadia di depan orang lain, bagaimana Nadia sering datang ke rumah dengan alasan sepele, bahkan cara Mirna tersenyum aneh setiap kali melihat mereka dalam satu ruangan. Semua mulai terlihat seperti pola yang tak lagi kebetulan. Namun, Naira tak mau gegabah. Ia belajar dari masa lalunya bahwa emosi bisa membuat seseorang kehilangan kendali. Ia memilih diam, mengamati dan menunggu waktu yang tepat untuk mengetahui kebenaran. Sinta menjadi tempatnya menumpahkan keresahan. Aku takut, Sin, kalau ternyata semua ini bukan cuma firasat. Ucap Naila suatu malam lewat telepon, suaranya lirih menahan tangis. Kalau memang benar, Nay, kamu harus siap. Tapi sebelum itu, cari bukti. Jangan biarkan mereka main di belakangmu tanpa kamu tahu. Kata-kata itu menancap kuat di benak Naila. Ia tahu, kebenaran apapun yang akan ia temukan nanti, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Tapi ia juga sadar, ia bukan gadis kecil dulu yang hanya bisa diam saat disakiti. Kini ia adalah perempuan yang sudah belajar menahan luka, memendam duka dan berdiri tegak walau dunia berusaha menjatuhkannya. Dan malam itu, di antara detak jam yang terdengar nyaring di ruang tamu, Naila berjanji pada dirinya sendiri, ia akan mencari tahu semuanya. Tanpa ada yang tertinggal, meski kebenaran itu nantinya akan menghancurkan hatinya sendiri. Malam itu udara begitu dingin, padahal pendingin ruangan bahkan belum dinyalakan. Naila duduk di tepi ranjang, menatap layar ponsel Raffi yang tergeletak di meja rias. Lampu kamar hanya setengah menyala, menciptakan bayangan samar di dinding. Ia tidak berniat mengintip, tapi ponsel itu terus bergetar berkali-kali, hingga rasa penasaran mengalahkan logika. Pesan yang muncul di layar awal sempat membuat jantungnya berhenti berdetak sesaat. Sayong, aku nggak sabar ketemu kamu lagi. Rasanya aneh aja, kamu di rumah sama dia sekarang. Jari-jarinya gemetar. Ia membuka layar dengan kode yang ternyata sama dengan tanggal pernikahan mereka. Mudah sekali, seolah memang ditakdirkan untuk terbuka malam itu. Dan di sanalah, semuanya terpampang jelas. Chat penuh kalimat manis, emotikon hati, dan panggilan mesra. Tapi bukan dari dirinya. Pengirim pesan itu adalah Nadia Cuman. Nafas Naila tercekak. Dunia seolah berhenti berputar. Ia membaca ulang baris demi baris berharap ada penjelasan lain. Mungkin candaan, mungkin salah kirim. Tapi tidak. Semua terlalu jelas. Kamu gak tahu rasanya aku nunggu kamu di hari itu. Lihat kamu gandeng dia aja rasanya nyesek banget. Sabar ya Nat, aku cuma butuh waktu. Jangan bikin keributan dulu. Aku cuma pengen kamu milikku sepenuhnya, Raf. Akan tiba waktunya. Kalimat terakhir itu menusuk paling dalam. Naila menutup ponsel perlahan, menatap pantulan wajahnya di cermin. Wajah seorang perempuan yang baru menikah sehari, tapi sudah dikhianati di saat seharusnya ia disayang. Anehnya, tak ada air mata yang keluar, tak ada jeritan, hanya hening panjang yang menekan dadanya seperti batu besar. Di dalam kepalanya, ribuan pertanyaan berputar tanpa arah. Sejak kapan? Kenapa Nadia? Kenapa harus dia? Pintu kamar terbuka. Raffi masuk dengan wajah lelah, dasi masih menggantung di leher, membawa aroma wangi parfum yang dulu selalu membuat Naila nyaman. Tapi malam itu, aroma itu justru membuatnya muak. Kamu belum tidur? Tanyanya santai. Naila berbalik perlahan menatap suaminya lama-lama. Tatapan itu dingin, nyalis tanpa emosi. Baru mau, jawabnya datar. Raffi menaruh ponsel di meja tanpa curiga, padahal Naila sudah lebih dulu melihat isinya. Capek banget, seharian di kantor langsung rapat.
katanya lagi, sambil membuka kancing kemeja. Naila hanya diam, memperhatikan setiap gerak tubuhnya, setiap kebohongan kecil yang ia ucapkan dengan tenang. Dalam hatinya Naila berkata lirih, "Bagus juga, teruslah berbohong. Aku ingin tahu sampai sejauh mana kau berani bermain api di belakangku." Saat Raffi akhirnya tidur, Naila tetap terjaga. Ia duduk di tepi ranjang menatap wajah suaminya yang terlihat begitu damai dalam tidur. Ironis, orang yang menusuk dari belakang justru bisa tidur nyenyak, sementara orang yang disakiti harus bergelut dengan kenyataan pahit. Tapi malam itu juga Naila membuat keputusan. Ia tidak akan menjadi korban lagi. Tidak seperti masa kecilnya, ketika ia hanya bisa diam saat dihina Mirna dan diperlakukan tidak adil. Kali ini, ia akan melawan. Keesokan paginya Naila bersikap seperti biasa. Ia menyiapkan sarapan, menatap Raffi yang tersenyum dan mengecup keningnya seolah tak terjadi apa-apa. "Kamu masak enak banget, kayak biasa," puji Raffi. Naila hanya tersenyum tipis. Senyum yang tidak sampai ke mata. Setelah Raffi berangkat, Naila kembali membuka ponsel itu dan memotret semua isi percakapan. Bukti-bukti itu ia simpan rapi di folder terenkripsi di laptopnya. Ia tidak berniat langsung mengkonfrontasi. Tidak. Naila tahu, orang seperti Raffi dan Nadia hanya bisa dilawan dengan kepala dingin. Beberapa hari berikutnya, Naila mulai menyusun langkahnya. Ia berpura-pura tidak tahu apa-apa, bahkan bersikap lebih lembut dari biasanya. Ia tahu, ini bukan tentang balas dendam semata. Ini tentang keadilan bagi dirinya sendiri. Ia akan menunjukkan bahwa cinta yang tulus tidak bisa dipermainkan tanpa konsekuensi. Namun di dalam hatinya, badai mulai terbentuk. Setiap kali ia melihat Nadia datang ke rumah dengan alasan mengantar makanan dari ibu, Naila hanya bisa menatap tanpa bicara, memperhatikan bagaimana pandangan mereka saling bertemu seolah ada rahasia yang mereka sembunyikan. Suatu sore, saat Sinta datang berkunjung, Naila menunjukkan semua bukti di ponsel. Sinta terdiam lama, lalu menatap Naila dengan mata berkaca-kaca. "Kamu nggak bisa diam aja, Nay. Mereka udah terlalu keterlaluan." Naila menegakkan punggungnya, suaranya tenang tapi tajam. "Aku tahu, Sin, tapi aku nggak mau meledak kayak orang bodoh. Aku mau mereka sendiri yang menggali lubang untuk jatuh." Sinta tertegun, melihat sahabatnya berubah dari perempuan lembut menjadi sosok yang begitu tenang, tapi berbahaya. "Kamu mau ngapain?" Naila tersenyum kecil, menunggu waktu yang tepat. Kadang diam adalah senjata paling tajam. Mereka pikir aku nggak tahu, biar saja. Tapi saat semuanya terbuka, aku pastikan mereka nggak akan punya tempat lagi untuk bersembunyi. Dan malam itu juga, Naila untuk pertama kalinya sejak menikah tidur tanpa air mata. Bukan karena hatinya tak hancur, tapi karena ia sudah mulai menyusun kekuatannya. Di dalam dirinya, ada api yang tak lagi padam. Ia menatap langit-langit kamar dan berbisik pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri. "Kalau dulu aku bisa bertahan dari ibu tiri dan segala hinaan, aku pasti bisa melewati ini juga. Tapi kali ini, aku tidak hanya akan bertahan, aku akan melawan." Lalu, dengan senyum dingin yang baru pertama kali terukir di wajahnya, Naila menutup matanya dan berucap lirih. "Kalian pikir aku wanita lemah? Kalian akan tahu siapa Naila sebenarnya." Hari-hari setelah pernikahan itu seharusnya menjadi masa indah bagi pasangan baru. Tapi tidak bagi Naila. Rumah tangga yang baru dibangunnya terasa seperti panggung sandiwara, di mana semua orang memainkan peran kecuali dirinya sendiri. Mirna, ibu tirinya, dan Nadia kini seolah tak lagi menutupi rasa puas di wajah mereka. Tatapan mereka penuh ejekan yang dibalut senyum manis. Pagi itu, keluarga besar datang berkunjung untuk makan bersama. Meja panjang di ruang makan penuh dengan hidangan yang Naila sendiri siapkan. Dari luar, suasananya tampak harmonis. Tapi di dalam ruangan itu, setiap kata terasa seperti duri. "Wah, buket bunganya indah sekali waktu itu ya. Aku sampai iri, Nat. Kamu yang dikasih, bukan Kak Naila," ucap salah satu tante dengan tawa kecil. Kalimat itu diikuti tawa ringan yang membuat suasana mencair, tapi tidak bagi Naila. Ia hanya tersenyum tipis, menunduk sedikit, mencoba mengendalikan diri. Mirna langsung menimpali dengan suara manis yang menusuk halus. "Ah, jangan disindir begitu. Mungkin memang takdirnya begitu.
Kadang kan bunga itu jatuh ke tangan yang lebih tepat. Ia menatap Nadia lalu ke Raffi yang duduk di seberang. Raffi hanya tersenyum kaku. Tapi yang membuat hati Naila semakin perih adalah ketika suaminya justru menimpali. Iya, waktu itu spontan aja kok, gak usah dibesar-besarkan. Namun kalimat itu diakhiri dengan tatapan lembutnya ke arah Nadia, bukan ke Naila. Naila merasakan sesuatu di dalam dadanya berguncang. Ia ingin bicara, tapi ia tahu belum saatnya. Ia hanya menegakkan punggung, menyuap nasi perlahan, sementara Mirna dan Nadia terus melempar sindiran-sindiran halus yang disamarkan dengan tawa. Kak Naila ini beruntung banget bisa dapat suami kayak Raffi. Soalnya Raffi itu sabar banget loh. Kalau aku di posisi dia, entah deh bisa tahan atau enggak. Beberapa orang tertawa kecil tanpa menyadari makna tersiratnya. Tapi Pak Arman, ayah Naila, memperhatikan wajah anaknya. Ia tahu, di balik senyum tenang Naila, ada badai yang ditahan dengan susah payah. Sore harinya, setelah semua tamu pulang, Naila membersihkan meja makan sendirian. Mirna datang menghampiri sambil menegakkan dagu, bersuara sinis namun pura-pura lembut. Naila, kamu harus belajar bersikap lebih luas. Raffi itu orangnya cepat bosan kalau suasana tegang. Naila berhenti mengelap meja, menatap ibu tirinya dengan tenang. Maksud ibu apa? Mirna tersenyum tipis. Kamu tahu maksud ibu. Tatapan mereka bertemu, dingin, tajam, dan penuh ketegangan yang tak terucap. Kali ini Naila tidak menunduk. Ia menatap balik, lama. Terima kasih atas syaratnya, Bu. Tapi rumah tangga ini urusanku, bukan bahan permainan siapapun. Mirna sempat tertegun, lalu tersenyum kecut. Kau mulai berani berbicara ya? Naila hanya menjawab, aku hanya tidak ingin terus dianggap diam itu artinya lemah. Setelah Mirna pergi, Pak Arman muncul dari arah teras, membawa secangkir teh. Nak, suaranya berat, lembut namun mengandung nada cemas. Naila berbalik, menatap ayahnya yang kini tampak menua lebih cepat dari yang ia ingat. Aku tahu kamu lagi banyak pikiran. Tapi jangan biarkan mereka lihat kamu goyah. Diammu itu bukan kelemahan. Tapi kalau kamu terus memendam, kamu bisa terluka. Naila menatap ayahnya lama, lalu menunduk pelan. Aku gak akan diam ya. Tapi aku juga gak akan bereaksi seperti yang mereka mau. Aku ingin mereka jatuh karena perbuatannya sendiri. Pak Arman mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. Dalam hatinya ia merasa bangga sekaligus sedih. Anak yang dulu sering menangis di pelukannya, kini telah berubah menjadi wanita yang berdiri tegak dengan luka di balik kekuatannya. Beberapa hari kemudian, Naila mulai bergerak diam-diam. Ia mulai mencatat semua hal yang janggal. Pesan singkat, panggilan malam, bahkan waktu-waktu Raffi pulang lebih lambat dari biasanya. Ia memasang aplikasi perekam otomatis di ponsel cadangan yang ia sembunyikan di ruang tamu. Semua ia lakukan tanpa emosi, tanpa tangis, hanya fokus dan ketelitian. Nadia masih sering datang dengan alasan sepele. Kadang membawa makanan, kadang hanya main sebentar. Tapi setiap kali datang mata mereka selalu bertemu, seperti dua musuh yang saling tahu rahasia masing-masing. Dalam setiap pertemuan itu, Naila tidak lagi merasa takut. Ia tahu apa yang terjadi, dan ia tahu permainan ini sudah dimulai. Raffi mulai merasakan perubahan di dalam rumah. Istrinya yang dulu lembut kini lebih tenang, tapi juga lebih tegas. Tidak ada lagi nada bergetar di suaranya, tidak ada air mata. Setiap kali Mirna atau Nadia mencoba menyindir, Naila menanggapi dengan kalimat singkat tapi menusuk. Lucu juga ya, Bu. Kadang orang yang merasa paling suci justru paling pandai menyembunyikan dosa. Ruangan langsung hening setiap kali Naila berkata begitu, dan Mirna hanya bisa tersenyum kaku. Sementara itu, Pak Arman semakin sering memperhatikan anaknya diam-diam. Di balik senyum kecilnya, ia tahu Naila sedang merencanakan sesuatu yang besar. Ia melihatnya duduk berjam-jam di ruang kerja kecil sambil menatap layar komputer mencatat sesuatu. Tapi ayahnya tidak bertanya. Ia hanya berdoa dalam diam agar anaknya tidak terluka lagi. Di malam yang sunyi ketika Raffi sudah tidur, Naila menatap wajahnya lama. Ia sudah tidak lagi melihat suaminya sebagai pasangan hidup, tapi sebagai teka-teki yang harus dipecahkan. Orang yang telah menghancurkan kepercayaannya, tapi belum sadar akan badai yang sedang ia panggil ke arahnya sendiri. Dengan jemarinya yang tenang,
Naila membuka kembali folder berisi bukti-bukti di laptopnya. Chat, foto, rekaman, semua tersimpan rapi. Di layar komputer, wajahnya terpantul samar. Mata yang dulu lembut kini menyala dingin, penuh tekad. Dan di luar kamar malam, angin malam berembus pelan, seolah menjadi saksi perubahan seorang perempuan yang dulu hidup dalam bayang-bayang, kini perlahan bangkit menjadi sosok yang tak bisa lagi diremehkan. Naila menutup laptopnya dan berbisik lirih. Kalau mereka mau bermain di dalam rumahku sendiri, maka aku akan lawan mereka di tempat yang sama. Udara sore itu terasa berat. Di meja makan besar keluarga Arman, suasana seharusnya hangat. Namun yang terdengar hanya suara dentingan sendok dan garpu yang saling beradu tanpa irama. Piring-piring porselin tampak penuh, tapi tak satu pun tangan bergerak mengambil makanan. Semua pandangan berpusat pada Naila, yang duduk di ujung meja dengan kepala tegak, menatap diam, seolah sedang menghitung setiap detik kesabarannya. Mirna duduk di sisi kanan, tersenyum penuh kepalsuan, sementara Nadia di sebelahnya dengan gaya manja yang selalu dibuat-buat. Raffi di depan Naila tampak risih, sesekali melirik ke arah dua wanita itu, seperti menunggu aba-aba. "Aku heran ya Naila," suara Mirna membuka percakapan dengan nada yang dibuat seolah lembut namun mengandung racun. "Baru juga menikah, tapi wajahmu sudah seperti orang stres. Suami kurang perhatian atau memang tidak tahu cara membahagiakan laki-laki?" Tawa kecil Nadia meledak pelan. "Mungkin karena dari dulu Kak Naila terlalu sibuk bekerja dan belajar, lupa caranya memikat. Aku kasihan sama Kak Raffi, pasti bosen dilihat terus wajah serius begitu." Naila menatap mereka tanpa berkata. Dulu, mungkin ia akan menunduk, menahan air mata dan mencoba tersenyum palsu agar keadaan tidak memburuk. Tapi kali ini, matanya tenang, dingin, tajam, tapi penuh kendali. Ia tahu permainan ini dan ia tahu siapa dalang di baliknya. Raffi yang biasanya diam, kali ini malah menimpali. Suaranya terdengar jelas. "Aku ndak masalah kok. Cuma, ya, kadang aku merasa Naila memang terlalu kaku, tapi mungkin nanti juga berubah." Suasana mendadak tegang. Pak Arman yang sejak awal hanya menatap tanpa bicara, meletakkan sendoknya perlahan. Suara sendok itu terdengar begitu keras di tengah keheningan. Ia menghela nafas, lalu menatap satu persatu wajah di meja itu. Pandangannya berhenti pada Raffi. "Raffi," suaranya serak tapi dalam. "Kau sadar apa yang baru saja kau ucapkan di depan ayah istrimu sendiri?" Raffi menelan ludah, lalu berusaha tersenyum. "Maaf Pak, saya hanya bercanda." "Tidak ada candaan yang mempermalukan istri di depan keluarga. Kau bukan hanya mempermalukan anakku di hari pernikahannya, tapi juga mempermalukan dirimu sendiri." Ruang makan itu seketika membeku. Wajah Mirna menegang, Nadia berhenti tersenyum, dan Raffi menunduk dengan wajah kaku. Tapi Pak Arman belum selesai. Ia memalingkan pandangannya ke arah Mirna dan Nadia, lalu bersandar perlahan di kursinya, menatap mereka dengan mata yang sudah menyimpan terlalu banyak kecewa. "Dan kalian berdua," katanya pelan namun tajam. "Aku tahu selama ini kalian menyimpan sesuatu yang kotor." Kedua wanita itu langsung saling berpandangan, gugup, wajah mereka pucat. Apa maksud ayah?" tanya Mirna tergagap-gagap, berusaha tertawa untuk menutupi gugupnya. Pak Arman tak bergeming. "Tidak paham? Aku sudah lihat sendiri bagaimana Raffi dan Nadia saling pandang. Aku juga tahu kalau beberapa minggu sebelum pernikahan Naila, kalian bertiga sering bertemu diam-diam di kafe dekat kantor Raffi. Apa itu juga tidak paham?" Nadia terlonjak, wajahnya pucat pasi. "Itu cuma kebetulan ayah, kami cuma... "Cukup." Suara Pak Arman meninggi untuk pertama kali. "Jangan panggil aku ayah kalau kau tidak tahu malu. Aku sudah diam bertahun-tahun melihat kalian menghancurkan Naila pelan-pelan. Tapi kali ini, tidak." Air mata mulai menetes dari mata Mirna. Tapi bukan air mata penyesalan, melainkan ketakutan. Ia tahu jika rahasia ini benar-benar dibuka, semua topeng yang selama ini ia bangun akan runtuh. Naila menunduk,
tangannya gemetar di bawah meja. Ia tak menyangka ayahnya tahu sebanyak itu. Ia sendiri baru mengumpulkan potongan bukti. Namun ayahnya sudah lebih dulu melihat semuanya dari jauh. Raffi tak sanggup menatap siapapun. Ia seperti sedang kehilangan pijakan. Semua yang ia kira bisa disembunyikan, kini terseret ke permukaan. Pak Arman berdiri perlahan, suaranya bergetar namun setiap katanya terasa seperti cambuk. Aku sudah menahan malu cukup lama, tapi mulai hari ini, aku tidak akan biarkan siapapun menyentuh atau mempermalukan anakku lagi. Suasana makan malam itu benar-benar berubah hening. Tak ada lagi tawa sinis, tak ada lagi sindilan. Hanya suara nafas berat dan detak jantung yang seolah bisa terdengar jelas di antara rasa takut yang menggantung. Naila mengangkat kepalanya perlahan, menatap Pak Arman dengan mata yang kini penuh kekuatan. Di dalam dirinya ada sesuatu yang tumbuh, sesuatu yang selama ini tertahan oleh luka dan kesedihan. Keberanian. Ia tahu badai maru saja berlalu, tapi kali ini ia tidak akan melawannya sendirian. Suara kursi bergeser keras ketika Mirna berdiri dengan mata membelalak. Wajahnya merah, urat di lehernya menegang. Kau pikir kau siapa, Arman? Berani menuduh aku dan anakku seperti itu di depan semua orang? Teriaknya dengan nada bergetar antara marah dan takut. Nadia yang duduk di sampingnya mulai menangis keras, mengguncang bahu ibunya sambil berteriak, "Ibu, jangan diam saja, mereka mau menghancurkan kita." Tangisannya histeris, namun di balik itu jelas terlihat kepanikan yang tidak bisa disembunyikan. Namun, Pak Arman tidak bergeming. Ia tetap berdiri dengan sorot mata dingin dan tajam. Tangannya perlahan membuka map berwarna hitam yang sejak tadi tergeletak di atas meja. "Kau ingin bukti, Mirna? Baik, aku sudah siapkan semuanya." Katanya tenang, tapi setiap kata terdengar seperti cambuk keras di udara. Semua mata tertuju padanya. Raffi menatap map itu dengan pandangan ketakutan. Keringat menetes di pelipisnya meski pendingin ruangan masih menyala. Dengan gerakan tenang, Pak Arman mengeluarkan beberapa lembar foto. Ia meletakkannya di atas meja satu persatu hingga semua orang bisa melihat dengan jelas. Foto-foto itu menunjukkan Raffi dan Nadia duduk berdua di sebuah kafe, tangan mereka saling menggenggam. Ada juga foto mereka berpelukan di parkiran mobil yang sama yang digunakan Raffi saat menjemput Naila setiap hari. "Ini hasil dari penyelidikan yang kulakukan selama 2 bulan sebelum pernikahan," kata Pak Arman perlahan. "Awalnya aku hanya curiga, tapi setelah melihat mereka beberapa kali bersama di luar, aku menyewa orang untuk mengikuti. Dan inilah hasilnya." Ruang makan itu berubah jadi neraka sunyi. Tak ada suara selain isak Nadia yang kini semakin keras dan desahan napas cepat Mirna yang mulai kehilangan kendali. "Itu fitnah," jerit Mirna tiba-tiba. "Kau sengaja ingin menghancurkan rumah tangga anakmu sendiri. Kau pikir aku nggak tahu, Arman? Kau cemburu karena aku masih punya keluarga utuh, sementara istrimu dulu." "Cukup, Mirna," bentak Pak Arman keras. Suaranya memotong kalimat Mirna seperti pisau tajam. "Jangan bawa-bawa almarhum istriku untuk menutupi kebusukanmu." Mirna terdiam, wajahnya memucat, tapi tetap mencoba menantang. "Kau nggak punya bukti kalau mereka punya hubungan sebelum pernikahan." Pak Arman tersenyum tipis. Ia kemudian menyalakan ponselnya, memutar sebuah rekaman suara. Dari ponsel itu terdengar jelas suara Nadia, lirih namun penuh nada bersalah. "Ibu, aku takut. Gimana kalau nanti Kak Naila tahu kalau Raffi mulu pacarku? Aku nggak mau kehilangan dia." Suara Raffi terdengar sesaat kemudian di rekaman yang sama. "Tenang aja, aku bakal tetap jagain kamu. Pernikahan itu cuma formalitas. Semua ini buat nutupin biar mama nggak malu." Suara itu bergema di seluruh ruangan. Semua orang membeku. Raffi menatap map itu dengan pandangan ketakutan. Keringat menetes di pelipisnya meski pendingin ruangan masih menyala. Mengenai kerudung Mirna yang hilang dan kebersamaan mereka di kafe bisa dijelaskan. Tapi bagaimana dengan rekaman suara itu? Suara mereka sangat jelas. Nadia bilang takut kalau Naila tahu bahwa Rufy dulu pacarnya. Sementara Raffi mengatakan pernikahan itu hanya formalitas untuk menutupi aib mamanya. Maka bukti demi bukti, balas dari ayahnya sudah tidak bisa dibantah. Ruang makan itu berubah lagi menjadi neraka sunyi. Hanya terdengar suara tangis histeris Nadia dan Mirna, dan Raffi yang nyaris kehilangan nafas.
Naila tetap mematung hati. Bagaimana tidak? Orang yang sudah menemani hidupnya selama ini bahkan menggunakan mobil mewahnya untuk menghubungi adik tirinya sendiri yang ternyata punya hubungan sebelum pernikahan. Naila tersenyum geri. Ternyata memang terlalu banyak kejanggalan dari pernikahan yang sampai hanya 3 bulan aja pengantinnya sudah dibuka mata. Itu nggak seperti yang kalian pikirkan. Katanya terbata-bata, wajahnya pucat seperti kehilangan darah. Namun Naila hanya duduk diam, tatapannya tenang, matanya menatap lurus ke arah Raffi dan Nadia. Tidak ada air mata, tidak ada teriakan, hanya keheningan yang menakutkan. Jadi benar semua, ucapnya pelan tapi jelas. Kalian bertiga bukan cuma menghancurkan harga diriku, tapi juga mempermainkan pernikahan ini seperti lelucon. Raffi mencoba mendekatinya. Nak, aku bisa jelaskan, semua ini salah paham. Naila menatapnya tajam. Salah paham. Kau memanggil adik tiriku sayang dan bilang pernikahan kita hanya formalitas. Apa itu juga salah paham, Raffi? Raffi tidak bisa menjawab. Mulutnya terbuka tapi tak satu kata pun keluar. Sementara itu Mirna mulai kehilangan kendali. Ia berteriak-teriak sambil menunjuk Pak Arman. Kau nggak berhak campur tangan dalam urusan ini. Aku yang tahu apa yang terbaik buat anakku. Pak Arman mendekatinya perlahan, suaranya dalam namun bergetar menahan amarah. Kau menjodohkan Raffi dengan Naila hanya agar aib anakmu sendiri tertutup. Kau pikir aku tak tahu? Kau pikir aku tak mengerti? Kenapa kau begitu memaksa pernikahan ini disegerakan? Mirno terdiam. Ia terhuyung ke belakang, wajahnya hancur. Iya, aku cuma gak mau orang-orang tahu Nadia hamil duluan. Katanya nyaris berbisik tapi cukup keras untuk terdengar semua orang. Naila menahan nafas. Dunia di sekelilingnya seolah berhenti bergerak. Ia menatap Nadia dengan mata membulat tak percaya. Kau hamil? Nadia menutup wajahnya, menangis histeris. Aku nggak mau, Kak. Aku nggak mau Raffi nikah sama kamu. Tapi ibu maksa aku diam. Suara tangisnya memecah seluruh ruangan. Mirna juga ikut menangis, tapi kali ini bukan tangisan sedih, melainkan tangisan kalah. Semua yang selama ini mereka sembunyikan kini terbuka telanjang di hadapan semua orang. Raffi menunduk, wajahnya menahan malu luar biasa. Ia mencoba bicara tapi tak ada gunanya. Segalanya sudah terlambat. Pak Arman menatap semuanya dengan tatapan kecewa yang begitu dalam. Kalian bukan hanya mempermalukan diri kalian sendiri. Kalian menghancurkan kepercayaan, keluarga dan pernikahan yang seharusnya suci. Naila perlahan berdiri. Wajahnya tidak menunjukkan kemarahan lagi. Yang tersisa hanyalah keteguhan. Terima kasih ayah, katanya pelan. Karena akhirnya aku tahu siapa musuhku yang sebenarnya. Aku tidak perlu membela diri lagi. Karena semua sudah bicara dengan sendirinya. Ia menatap satu persatu wajah mereka dengan pandangan yang dingin dan tegas. Kalian boleh histeris, boleh menyangkal. Tapi satu hal yang harus kalian tahu, mulai hari ini, aku bukan korban kalian lagi. Keheningan kembali turun, hanya terdengar tangis panik Mirna dan Nadia yang berusaha membela diri tanpa arah. Tapi Naila tidak peduli. Dalam diamnya ada kekuatan baru yang muncul, kekuatan seorang perempuan yang akhirnya sadar bahwa rasa sakitnya bukan lagi kelemahan, melainkan senjata yang membuatnya berdiri tegak. Dan di tengah kekacauan itu, hanya satu hal yang pasti, tak ada lagi yang bisa menutupi kebenaran. Suasana rumah besar itu kini benar-benar berubah. Tak ada lagi keanggunan, tak ada lagi tawa atau aroma wangi bunga yang tadi pagi memenuhi ruangan. Semua telah berganti menjadi tegang, dingin, dan penuh rasa malu yang menyesakkan dada. Mirna terduduk di kursinya, wajahnya kusut, air matanya berceceran tanpa arah. Nadia menggigil di sudut ruangan. Bahunya naik turun menahan isak. Raffi berdiri mematung, matanya kosong seperti kehilangan arah. Kemeja putih yang tadi tampak rapi kini basah oleh keringat dingin. Semua mata keluarga besar yang masih duduk di ruang tamu menatap dengan campuran jijik dan tidak percaya. Di tengah semua itu, Naila berdiri tegak. Gaun pengantinnya yang sempat ia kenakan dengan hati bergetar bahagia, kini menjadi saksi paling kelam dari penghinaan dan pengkhianatan yang ia alami. Namun wajahnya tidak menunjukkan kepedihan. Ia justru tampak tenang.
tenang dengan cara yang menakutkan. Tatapan matanya berbeda dari Naila yang dulu. Tidak ada lagi sorot ragu, tidak ada lagi air mata yang meminta pengertian. Yang ada hanyalah keyakinan dan keberanian yang lahir dari luka. Pak Arman berdiri di belakangnya, seolah menjadi benteng yang kokoh. Tangannya menepuk bahu Naila dengan lembut, memberi kekuatan tanpa kata. "Kau sudah cukup menanggung semuanya, Nak," katanya pelan tapi tegas. "Sekarang, biar mereka merasakan akibat dari semua yang mereka buat." Naila menatap ayahnya, lalu menoleh pada ketiga orang di depannya. Ibu tiri, adik tiri, dan suami yang baru sehari resmi menjadi suami hanya di atas kertas. "Aku tidak akan berteriak. Aku juga tidak akan menangis, karena kalian tidak pantas mendapatkan reaksi sekecil itu dari aku." Nadia memandangnya dengan wajah ketakutan. "Kak, aku nggak pernah mau begini. Aku cuma..." "Kau tahu apa yang paling menyakitkan, Nadia? Bukan karena dia selingkuh, tapi karena kau yang aku anggap adik ikut menikamku dari belakang." Nadia membungkuk, menangis histeris. "Aku menyesal, aku benar-benar menyesal, Kak." Namun, Naila tidak lagi tersentuh. Ia menatap Raffi yang masih diam membisu. "Dan kau, Raffi, aku bahkan tidak tahu siapa sebenarnya pria yang aku nikahi kemarin. Ternyata semua janji yang kau ucapkan di depan altar hanya topeng." Raffi mencoba bicara, suaranya serak. "Nay, aku minta maaf. Aku bodoh. Kau bukan bodoh," tajam Naila. "Kau pengecut." Kata itu meluncur begitu dingin dan tajam hingga membuat Raffi menunduk dalam-dalam. Ia tahu, tidak ada ruang untuk pembelaan. Semua sudah hancur. Naila kemudian berbalik, menatap semua anggota keluarga yang masih terdiam menyaksikan drama yang baru saja terjadi. "Kalian semua saksi," ucapnya tenang. "Selama ini, aku dianggap perempuan beruntung karena menikah duluan. Tapi inilah kenyataannya. Kebahagiaan yang kalian lihat ternyata hanya panggung kebohongan." Suara langkah Naila terdengar jelas ketika ia berjalan perlahan meninggalkan meja makan yang kini seperti arena pertempuran. Setiap langkahnya mantap, tidak lagi gemetar seperti dulu. Gaun putih panjangnya bergeser di lantai, tapi kini terlihat lebih seperti jubah kemenangan daripada pakaian pengantin. Pak Arman menyusulnya, menatap anaknya dengan rasa bangga yang nyaris tidak bisa ia sembunyikan. "Aku tak pernah melihatmu sekuat ini, Nak," katanya pelan tapi tegas. "Ibumu pasti bangga di sana." Naila tersenyum kecil, matanya sedikit berembun. "Aku cuma tidak mau lagi jadi orang yang diam. Aku sudah terlalu lama disakiti dan menganggapnya wajar." Dari belakang Mirna tiba-tiba berteriak. "Kau pikir dengan menelanjangiku seperti ini kau menang, Naila? Dunia ini belum selesai. Aku masih punya nama. Aku masih bisa buat kau jatuh." Namun Naila hanya berhenti sebentar, menatap Mirna dari jauh dengan tatapan dingin. "Silahkan, Bu, tapi kali ini aku tidak akan mundur. Aku sudah terlalu lama takut pada orang yang bahkan tidak pantas aku takuti." Suara langkahnya kembali terdengar, dan kali ini tak ada satupun yang berani menghentikannya. Raffi terduduk di kursinya, wajahnya tertutup tangan. Nadia masih menangis terseduh-seduh di pelukan Mirna yang kini lebih sibuk menyelamatkan harga diri daripada menyesali perbuatannya. Pak Arman berdiri tegak menatap ketiganya dengan tatapan dingin penuh peringatan. "Apapun yang akan kalian lakukan setelah ini, ingatlah satu hal, Naila tidak akan jadi korban kalian lagi." Di luar, langit mulai berwarna jingga, menandakan senja. Angin sore menerpa pelan wajah Naila ketika ia melangkah keluar dari rumah itu. Untuk pertama kalinya, ia menarik nafas panjang tanpa rasa sesak. Mungkin semuanya belum berakhir. Mungkin masih banyak yang harus ia hadapi. Hukum, perceraian, atau pandangan masyarakat. Tapi kini Naila bukan lagi perempuan yang bisa diinjak atau ditundukkan. Ia tahu satu hal pasti. Ia telah menemukan dirinya sendiri. Dan dari sinilah cerita yang sesungguhnya akan dimulai. Hujan baru saja reda. Langit sore tampak sendu, seolah turut memahami perjalanan panjang yang baru saja dilalui Naila. Di halaman rumah yang kini terasa begitu asing, ia berdiri diam menatap ke arah pintu yang pernah menjadi saksi tawa, luka, juga pengkhianatan. Wajahnya tidak lagi menyimpan getir seperti dulu. Kini hanya ada ketegasan, keikhlasan, dan sedikit luka yang sedang perlahan sembuh. Semua sudah berubah.
Bukan hanya karena kebenaran telah terungkap, tetapi karena Naila akhirnya berani melepaskan. Beberapa minggu telah berlalu sejak hari di mana segalanya terbuka di hadapan keluarga besar. Raut kaget, penyesalan, dan rasa malu masih membekas di wajah mereka yang dulu menuduhnya tanpa bukti. Suaminya, Arman, kini lebih sering terdiam, menatap kosong seolah sedang memutar kembali setiap kesalahan yang telah ia buat. Ia mencoba berbicara, mencoba memperbaiki, tapi Naila tidak lagi perempuan yang mudah digoyahkan oleh janji dan air mata. Ia tidak membalas dengan kemarahan. Ia tidak berteriak, tidak memaki. Naila hanya tersenyum tipis saat Arman datang membawa mawar putih, bunga yang dulu menjadi simbol cinta mereka, namun kini tampak seperti ironi dari kisah yang telah hancur. "Aku minta maaf, Nay," kata Arman dengan suara serak. "Aku salah. Semua yang kamu bilang dulu benar." Naila menatapnya tanpa dendam. "Tidak ada yang perlu dimaafkan, Arman. Karena aku sudah memaafkan sejak lama. Tapi memaafkan bukan berarti kembali. Aku hanya ingin tenang." Suara angin berhembus melewati jendela, membawa aroma tanah basah dan ketenangan yang baru. Naila melangkah pelan, meninggalkan rumah itu dengan koper kecil dan senyum yang tak lagi penuh beban. Ia tahu, di luar sana ada kehidupan baru yang menunggunya. Mungkin tidak mudah, mungkin akan sepi di awal, tapi setidaknya itu kehidupan yang ia pilih dengan kesadaran dan keberanian. Ketika mobil yang dikendarainya mulai menjauh, bayangan rumah itu perlahan hilang di kaca spion. Di dalam hatinya, Naila berbisik pada dirinya sendiri. "Aku sudah cukup terluka. Kini saatnya aku sembuh." Hari-hari berikutnya, Naila menemukan dirinya lebih bebas. Ia mulai bekerja lagi, mengajar di tempat kecil, dikelilingi anak-anak yang polos dan tulus. Dari senyum mereka, Naila belajar arti kebahagiaan yang tidak bergantung pada siapapun. Ia belajar bahwa cinta tidak selalu berarti memiliki. Kadang cinta sejati adalah keberanian untuk pergi demi menjaga harga diri dan kedamaian jiwa. Sore itu, ia menatap matahari terbenam dari balkon kecil rumah barunya. Hangat sinarnya menyentuh pipinya, seolah memberi restu atas lembaran baru yang sedang ia tulis. Air mata menetes, bukan karena sedih, tapi karena lega. Akhirnya ia bisa merasakan damai tanpa harus berpura-pura bahagia di sisi orang yang salah. Dalam hati Naila berkata, "Terima kasih Tuhan, karena lewat luka ini aku belajar mencintai diriku sendiri." Dan di sanalah, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Naila benar-benar tersenyum bukan karena dunia memaksanya, tapi karena hatinya akhirnya pulih. Hidup seringkali membawa kita ke jalan yang tak pernah kita rencanakan, penuh luka, pengkhianatan, dan kehilangan. Namun dari setiap retakan, selalu ada cahaya kecil yang menuntun kita menuju versi diri yang lebih kuat. Seperti Naila, kadang kita harus hancur dulu untuk bisa berdiri lagi dengan utuh. Karena kebahagiaan sejati bukan tentang siapa yang tinggal di sisi kita, melainkan tentang keberanian untuk memilih diri sendiri ketika dunia mencoba menjatuhkan kita.